Bismillah. Benar bisa lah. Om Swastiastu semua. Ada yang mau pimpin doa? Disilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita sambil doa. Semoga doa saja. Doa online. Silakan duduk, terima kasih. Oke, kita sudah masuk ke dalam doa belajar. Hari ini kita akan belajar tentang belajar agama Hindu tentang sejarah. Sebelum itu mau tanya dulu, bagaimana perasaan hari ini? Masih pagi-pagi datang ke sekolah dengan segar bugar atau dengan mendung-mendung? Saya lihat muka dapat lihat semua, ada yang sumringah, ada yang mendung. Jadi apapun keadaan yang di rumah, datang sekolah dengan menerima pelajaran dengan hati yang gembira dan senang. Kalau sudah awalnya dengan tidak gembira, sudah sendu-sendu, pada akhirnya akan sembuh kembali. Oke, Mem akan lanjutkan lagi dengan absen. Oke, Mem akan absen. Made Duta ada? Komang Panji? Dewa Rai? Ayu Yati? Kemudian Dewa Made? Made Aditya? Made Dava? Nyoman Pratnya? Putu Gita? Agung Made? Dewa Putu? Hombang Wisnu? Kemudian Putu Anindya. Oke, sekarang semua sudah hadir dengan perasaan senang, dengan sehat walafiat. Semoga selalu dilancarkan sampai selesai pembelajaran. Apakah hari ini sudah dilakukan kebersihan? Yang betul kebersihan sudah selesai? Sudah lengkap dalam pembelajaran? Berarti sudah siap untuk belajar. Oke, sebelum belajar kita menyanyi lagu Pelajar Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita. Oke, dipersilakan berdiri. Lagu Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang peninggalan sejarah. Di sini kita masuk ke dalam peninggalan sejarah Hindu dan kebudayaan di Asia. Artinya perkembangan kita agama Hindu di Asia. Sebelum masuk ke dalam peninggalan sejarah, masih ingatkah pelajaran yang minggu lalu tentang catur warna? Catur warna. Apa arti dari catur warna? Profesi. Oke. Ingat, catur warna 4 profesi. Jadi 4 pekerjaan yang kita lakukan, bukan menurut penglihatan secara kasta, berbeda. Profesi, kita umpamanya suatu saat bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi seperti itu, bukan berkat sebuah keturunan. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke dalam peninggalan agama Hindu dan kebudayaan. Tujuan kita kali ini menganalisis
perkembangan agama Hindu di India pada zaman. Dia di peninggalan agama Hindu di India ada berapa zaman? 3. Kemudian perkembangan kerajaan di India ada berapa kerajaan? 4. Kerajaan apa saja? Dan Pallava. Kemudian bukti sejarah perkembangan. Jadi apa saja? Oh, di sini ada perkembangan ini. Mana buktinya? Nah, di sini akan dilihat secara jelas. Oke. Sampai di sini kita akan lanjut ke dalam materi. Sebelum lanjut ke materi, sekarang kita masuk ke perkembangan materi, perkembangan agama Hindu di India, perkembangan kerajaan, dan sekarang kita masuk ke orientasi. Kita membentuk kelompok seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, disilahkan membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Disilahkan. Yang kelompok 1 silakan di situ, atau kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan 3. Oke, bentuk kelompok. Masing-masing ada 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Bagi dong ke sana, berbentuk kelompok, jadi saling berhadapan. Oke, silakan. Sini George. Benar belakang. Oke. Setelah membentuk kelompok, Mem akan membagikan LKPD. Oke, silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca LKPD, kemudian simak video penjelasan melalui YouTube tentang sejarah agama Hindu di Asia. Oke, silakan masing-masing untuk membuka membuka perangkat kalian. Disimak dan dikerjakan. Oke, coba lihat di situ dan sesuaikan dengan videonya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Sejarah agama Hindu di Asia. Peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. 1. Zaman Weda. 2. Zaman Brahmana. Masyarakat tempat pada zaman inilah lahir konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan Purana. Kerajaan Maurya berdiri tahun 320 Chandragupta. 2. Kerajaan Gupta kejayaannya
pada masa Samudragupta pemerintahan Krishna I. Kerajaan ini berusaha untuk mendirikan bangunan suci agama Hindu di Cina. Sekitar 200 lainnya adalah Kaisar Qing mengajarkan mulai pada abad keempat Masehi. Orang kuno seperti Tabluddaka, dan Pura Putra tinggalan prasasti Sawentar, Cangkran, Dieng, sejarah agama Hindu di Asia. Pelihara peninggalan sejarah, benda peninggalan bersejarah, tempat peninggalan bersejarah. Yang 6, menjaga kebersihan maupun keindahan sebagai bentuk perlindungan peninggalan bersejarah. Demikian materi pendidikan rakyat. Sekarang kerjakan LKPD yang sudah memberikan kepada kalian. Oke? Dijawab semua. Semua masing-masing kelompok harus aktif. Oke? Apa ada kesulitan silakan bertanya. Sebelum mengerjakan, Ben kasih kesempatan untuk kita diskusikan untuk dalam jangka waktu 20 menit apa 25 menit tugas diselesaikan. Boleh? Oke, silakan. Oke, tinggal 5 menit. Selesaikan tugas kalian. Dan ada satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kali ini, hasil presentasi kita sajikan berupa hasil karya TikTok. Jadi ada satu kelompok untuk menyajikan hasil karyanya, hasil diskusinya dalam bentuk TikTok. Oke? Sudah selesai? Mengumpul lagi LKPD-nya, masing-masing lembarannya. Untuk kelompok yang satu sudah 25 menit. Terima kasih. Oke, ada kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oke, dipersilakan. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Om Swastiastu, Kakak dan Men.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami dari kelompok untuk memaparkan hasil edit video kami mengenai sejarah perkembangan dan juga kebudayaan Hindu di Asia. Namun sebelum itu perkenalkan saya Pratnya, saya Ayu, saya Kenya, Saya Dewa Putu. dan saya Putri Widarasmi. Dan pada saat ini kami akan memaparkan video yang telah kami edit. Peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Peninggalan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 zaman, yaitu 1 zaman Weda terjadi 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. 2 zaman Brahmana ditandai dengan upacara persembahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada para dewa 3 zaman. Upanishad pada zaman inilah lahir konsep ajaran filsafat, ajaran darsana itihasa, dan Purana. Kerajaan-kerajaan Hindu di India. 1 kerajaan Maurya berdiri tahun 320 sebelum Masehi. Kerajaan Maurya didirikan oleh Chandragupta. 2 kerajaan Gupta berdiri pada abad keempat Masehi pada puncak kejayaannya pada masa Samudragupta. 3 kerajaan Andhra pada masa pemerintahan Krishna. 1 kerajaan ini berusaha untuk mendirikan bangunan suci agama Hindu dalam bentuk kuil. Peninggalan agama Hindu di Cina. Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh kekuasaan dinasti Han sekitar 206 sampai 221 Masehi. Bukti peninggalannya adalah Kaisar Cina memberikan izin kepada para kaum Brahmana dan ke Cina mengajarkan tentang ajaran Weda. Peninggalan agama Hindu di Indonesia. Peninggalannya diawali dengan kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi berupa Yupa. Baiklah, itu tadi pemaparan dari video yang telah kami edit mengenai sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, terutama di India. Diucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan video. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, Oke, sampai di sini pemaparan hasil kerja kalian, teman kalian diskusi. Kita dapat mengambil kesimpulan tentang perkembangan agama Hindu di India. Dia ada berapa zaman? 3 zaman. Oke. Kemudian perkembangan kerajaan di India, kerajaan Maurya, Andhra, dan Pallava. Nah, terakhir bukti sejarah berupa apa? Candi, prasasti, dan berupa karya sastra. Oke, di sini sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Di situ dikatakan bahwa di zaman Weda, dia pada abad keberapa? Weda adalah abad 2500 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian Brahmana ditandai dengan upacara keagamaan oleh masyarakat setempat. Kemudian Upanishad dengan adanya ajaran filsafat, yaitu tentang dasana, itihasa, dan Purana. Kemudian peninggalan apa saja yang ada di India? Peninggalan berupa dari dinasti Han, kemudian peninggalan dari Hindu di Indonesia, kemudian bukti sejarah berupa prasasti, berupa peninggalan candi, dan berupa peninggalan karya sastra. Bagaimana cara kita untuk melestarikan peninggalan sejarah tersebut? Dengan cara apa? Pertama, melestarikan. Bagaimana cara kita melestarikan? Menjaga keindahan, kelestarian, menjaga agar tidak rusak, tidak membuang atau mencoret. Kemudian kita wajib mentaati apa peraturan di tempat tersebut. Kemudian dengan menjaga keindahan kita bisa mempertahankan bentuk semestinya. Oke. Sampai di sini sebelum kita mau evaluasi, kita speaking apa itu? Kita mau apa? Speaking.
Tepuk semangat atau ayam bebek? Oke, silakan berdiri. Ayam bebek. Ikuti kata saya. 1, 2, 3. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa bebek? Oke. Terima kasih. Oke, setelah itu kita akan evaluasi dengan ulangan soal terhadap link berikut. Jadi link tersebut kalian buka, kemudian di situ akan kalian evaluasi. Evaluasi, buka di link tersebut dan kita kerjakan. Oke? Setelah menyelesaikan evaluasi, kalian harus menyelesaikan, nanti kirim jawabannya dan akan periksa. Sekarang refleksi. Apa yang membuat kamu senang terhadap pembelajaran tadi? Silakan. Silakan. Apa yang membuat kamu senang? Happy. Dengan pembelajaran ini kita ada inovatif melalui TikTok. Happy tidak? Happy. Jadi belajar jangan terlalu tertekan. Kita happy saja. Kemudian setelah mengikuti diskusi kelompok, kesulitan apa yang Anda hadapi ketika kalian berdiskusi tadi? Apa? Susah jawabannya? Atau terlalu singkat? Susah. Oke. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, nanti setelah kalian kirim hasil evaluasi kalian, Mem akan periksa, dan jika ada hasil dari nilai kalian yang di bawah KKTP, berarti akan ada penyelesaian remedial dalam bentuk lembar kerja siswa. Nanti akan disampaikan pada setelah selesai memeriksa. Sekarang info pertemuan untuk selanjutnya Mem harapkan untuk mencari pembelajaran tentang implementasinya. Jadi kita cari lewat browsing semua, lewat internet untuk pelajaran selanjutnya agar supaya kita bisa menyesuaikan pembelajaran selanjutnya. Ingat, untuk belajar selanjutnya, karena hari ini belajar, untuk minggu depannya kita harus lebih rajin lagi. Termotivasi, harus lebih rajin karena masing-masing orang mempunyai cita-cita. Dengan mempunyai cita-cita, kita ada motivasi untuk meraih cita-cita. Dengan selalu menghormati orang tua, dengan tidak bermalas-malasan, dengan kita harus berniat baik, kita bisa menyelesaikan cita-cita kita. Oke? Sebelum kita tutup, kita akan doa dulu. Mana yang ditunjuk untuk berdoa penutupan? Silakan. Berdoa kami. Om Santi. Om Santi. Terima kasih semuanya atas pembelajaran kali ini. Terima kasih, Mem. Sekarang waktunya untuk istirahat. Silakan istirahat. Terima kasih. Kusuma. Tanya.